Kartu debit Bank Bengkulu, transaksi lebih aman, mudah, dan praktis. Jadi kami ingin menceritakan awal mulanya gerakan bersih sampah di Kelurahan Remas. Sejak Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota mencanangkan Bengkulu Merdeka Sampah, kami bertekad untuk mendukung program pemerintah ini sehingga kami bekerja maksimal. Kelurahan Remas ini Pak terdiri dari 54 RT, 10 RW. Jadi untuk Kecamatan Kampung Melayu, Kelurahan Remas ini kelurahan yang terpadat. Oleh sebab itu tentu saja dengan kepadatan penduduk ini, permasalahan sampah ini memang cukup merepotkan. Kami dari LPMK Remas untuk mengatasi sampah di Kelurahan Remas khususnya, kami mengajak pihak ketiga untuk bekerjasama dengan LPM. Awalnya itu ada satu mobil Pak, satu mobil untuk keseluruhan Remas. Ternyata satu mobil tidak cukup karena antusias masyarakat untuk menjadi pelanggan pengangkut sampah ini cukup tinggi. Karena kami terus saja dasar kami bergerak yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2011. Dulunya kami menganggap perda ini memang betul-betul berdiri, tegak. Sehingga kami sampaikan sama warga, apabila terdapat yang buang sampah sembarangan, maka akan dihukum sesuai dengan perda, yaitu kurungan 3 bulan atau denda 5 juta. Sehingga merasa ketakutan warga. Oleh sebab itu, dengan kekurangan armada tadi, kami juga mengajak kembali siapa yang mau berpartisipasi, dan ini menjadi suatu usaha, menjadi suatu penghasilan. Terus saja yang lokasi wilayah perumahan Pemdam, tukang angkut sampahnya bisa kebeli mobil baru, artinya berhasil. Ya. Dengan contoh ini, kami mengajak kembali orang-orang yang mau melakukan usaha menjadi pengangkut sampah. Sehingga sekarang ini kami sudah memiliki 7 armada, 7 petugas, masing-masing kerjaan sendiri Pak, pribadi. Ya. Dan alhamdulillah kemarin di Kanamas ini ada 3 titik yang rawan yang dijadikan tempat pembuangan sampah liar, yaitu salah satunya di Jalan Sumas Raya Ujung di samping tembok PT Maju, kemudian di pintu gerbang masuk. Punya persepsi yang sama soal sampah. Kalau kontainernya ada tapi tanah nggak mau ditempatin, ya memang kebingungan juga kita. Begitu. Dan alhamdulillah artinya setelah itu dialog Pak Ridwan dan Pak Kakor Satpol PP kepada kontraktornya agar itu segera ya dibuang pada tempatnya. Dialog panjang akhirnya sepakat ya Pak Ridwan ya, akan dipertanggungjawabnya kontraktornya yang akan membuang sampah itu pada tempat. Awalnya minta 2 hari, saya bilang tidak, harus hari ini juga karena itu bisa turun hujan, nanti ke rumah-rumah warga jadi penyakit, nggak boleh. Begitu, saudara sekalian. Begitupun saya mendapat WA banyak sekali sekarang Pak Kapolres, ada OTT, operasi tangkap tangan, yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, warga, Satpol PP terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang buang sampah. Buang sampah sembarangan, naik motor, cungkang, dilempar begitu. Bapak dan sekalian, yang kita perangi ini adalah perilaku yang tidak baik, membawa sampah. Membuang sampah tidak pada tempatnya, perilaku yang tidak baik. Maka ini kemudian harus diingatkan masyarakat tentang adanya aturan di kota ini. Peraturan daerah Perda itu yang mengatur terhadap orang-orang yang membuang sampah sembarangan, ada konsekuensi hukum yang harus dihadapi. Selama ini pemerintah Kota Bengkulu soft. Seperti di Pantai Panjang, ada ibu-ibu yang membuang sampah di pantai, begitu ditegur sama warga, melawan malah, dan itu viral, marah dia. Besok akhirnya Wawali dengan Satpol PP waktu dia datang cari tahu siapa yang buang sampah ini, ternyata seorang ibu. Ketika mau diterapkan, wah saya Pak janda, anak banyak segala macam, difungsikan. Pak, kenapa kita nggak maju? Kita buat seperti di daerah orang tuh, bank sampah ada beberapa tempat bank sampah. Begitu, ada yang kami resmikan, ada yang kepala dinas asisten mewakili saya meresmikan, ada yang bank sampah tuh, tapi tidak merata. Maka sebenarnya saya minta kepada Ridwan bagaimana kemudian setiap kelurahan ini
ada bank sampah. Bank sampah. Bahkan dalam surat edaran wali kota telah dibuat agar warga masyarakat juga berperan aktif dalam apa? Dalam mengurangi sampah. Caranya sederhana. Kalau kita lihat di daerah Jakarta, daerah perumahan-perumahan, setiap rumah itu ada TPS. Setiap rumah ada TPS, tempat pembuangan sampah sementara, semen aja berapa kotak, berapa kali berapa di depan rumahnya. Sehingga sampah-sampah masyarakat itu, kalau yang di luaran lebih canggih lagi, mereka buat apa bangun TPS tidak bisa. Sehingga nanti sampah masyarakat itu ditaruh di TPS. Di TPS ini kemudian LPM itu akan rapat. Bagaimana caranya mengelola sampah masyarakat ini? Caranya tunjuk orang yang mau. Seperti di Cempaka Permai, ada yang menolak juga kan? Ada. Tapi LPM-nya tetap ini untuk kita bersama. Kalau ngerokok saja bisa sebungkus sehari, masa bayar sampah sebulan sekali nggak bisa? Begitu. Maka kemudian hadirin sekalian, itu selesai persoalan sampah di beberapa LPM tidak ada persoalan. Tapi di kelurahan lain persoalannya nggak tuntas-tuntas. Begitu, saling lempar. Kontainer itu tidak menyelesaikan masalah. Kalau rumah masyarakat tidak ada TPS-nya, LPM tidak bekerja, artinya tidak menggerakkan itu seperti di kelurahan lain, kita taruh kontainer tidak nyelesaikan masalah. Karena biasanya orang lempar kontainer itu bukan di Kelapa Baru, nggak tuntas melemparkan begitu, sehingga terpencar kemana-mana. Nah oleh karena itu saudara sekalian, kita tetap bagaimana kemudian persoalan sampah ini kita berpatuhan kepada perda tadi. Dan saya sudah minta kepada Pak Yudi, tolong nanti LPM-nya Pak Yudi dibantu anggaran. Kalau kendaraan minta tuh pro kontra, karena kalau kita kasih kendaraan ke LPM, nanti LPM kasih ke warganya yang lain iri, ribut jadi, betul nggak Pak LPM ya? Karena saya pernah di motor roda 3 dikasih, WA ke saya banyak betul. Wah alah kalau mau LPM tuh Pak katanya sananya ada di Jakarta mungkin dia individualis, gitu. Kita tidak bisa. Tapi kalau tidak kalau. Maka oleh karena itu Pak Yudi tolong diingatkan. Lebih aman kalau dikasih anggaran. LPM jadi dikasih anggaran. Sehingga kemudian LPM juga bisa menggunakan itu untuk menstimulan misalnya. Ada warga yang memang tidak mampunya, Pak cuman mau bayar katanya. Nah ini mungkin bisa distimulan oleh LPM. Sehingga kemudian persoalan-persoalan sampah ini